Begem. Oh. Sepertinya gagal ini ya. Yang harus gagal diselamatkan. Jika kita berada di kota Klaten, Jawa Tengah, tepatnya di Jalan Raja Wali, Gang Latar Putih, berjejer rumah produksi dan penjualan keripik paru oleh-oleh khas Klaten yang sudah cukup legendaris sejak tahun 1960. Sampai saat ini, perajin keripik paru terus berkembang seiring dengan banyaknya permintaan dari pelanggan baik dalam dan luar negeri. Saya pun mendatangi rumah produksi keripik paru Bu Mangun yang saat ini dikelola putranya yang merupakan generasi kedua, Hendro Dwi Kurniawan. Setiap hari di tempat ini sejumlah pekerja terus memproduksi keripik paru dari pagi sampai sore hari. Banyaknya kebutuhan pasar membuat pasokan bahan baku paru tidak hanya dari lokal. Ini saya lagi di Klaten, penasaran salah satu oleh-oleh khasnya ini keripik paru ya? Iya, keripik paru. Kayak gini, coba lihat kayak apa? Ini Oh ini keripik parunya seperti ini. Ini produksi sendiri atau produksi sendiri. sendiri di belakang sini? Iya. Oh, kalau saya mau ikut proses produksinya dari Silakan. awal, boleh? Boleh. Wah. Nanti sampai jadi keripik paru yang apa ya cukup legend di tempat ini, seperti apa prosesnya kita lihat di dapurnya di belakang. Setelah mendapatkan izin dari pemilik usaha, saya langsung diajak menuju tempat produksi paru. Di tempat ini sejumlah karyawan sudah mulai memproduksi beberapa jenis keripik, di antaranya keripik belut dan keripik usus. Sebelum sampai ke proses menggoreng, keripik paru dicuci kemudian direbus. Untuk proses perebusan ada tekniknya. Paru besar dan kecil dipisahkan. Nah ini memang khusus paru ya, paru. Iya, untuk paru sapi kita ada impor dan juga lokal. Oh, Ini yang karena ini kalau lokal saja nggak cukup. Nggak mencukupi. Iya. Karena kebutuhannya tiap hari banyak. Iya. Jadi kalau ini yang termasuk lokal apa ya? Ini yang lokal ini. Oh ini lokal. Jadi kita ambil dari tempat penyembelihan di sekitar sini. Paru masih direbus menggunakan kayu bakar di dalam drum seperti ini. Satu panci besar mampu merebus 20 kg paru sapi. Jika permintaan sedang banyak seperti pada saat musim liburan, proses merebus paru bisa mencapai 40 kg atau 2 drum besar. Ini harus diutek-utek gini terus, Ya Bu? enggak, Oh, dibalik, cuma dibalik. Oh, nanti dibalik. tutup lagi. Oh, biar yang bawah itu Iya. naik. Jadi paru ini relatif ya, nggak keras ya. Relatif nggak keras. Jadi proses masaknya itu tidak terlalu lama. Cukup mungkin berapa? 1/4 jam 15. Artinya kalau besar kan udah. Iya, 1/4 jam 15 menit itu sudah matang. Sambil menunggu paru matang, saya ikut menyiapkan adonan. Nah, adonan yang digunakan untuk membuat keripik paru adalah tepung beras dan tapioka. Perbandingannya, 10 kg tepung beras ditambahkan 1 kg tepung tapioka. Selain dua bahan utama tadi, ada telur dan bumbu yang cukup banyak. 5, 6, 7. Ini buat yang kepingin tahu rahasianya keripik paru, ini bumbunya diperhatikan ya, ada ketumbar, garam, telurnya 7 itu untuk 12 kilo tepung beras. 12 kilo tepung beras berarti tepung tapiokanya 1 kilo 2 on. 1 kilo 1,2. Tambahkan 7 bungkus santan kemasan, ditambah bawang putih, kemiri dan juga daun jeruk yang di blender halus agar rasanya enak, gurih dan segar. Ini langsung masuk sini juga ya? Iya, Pak. Wah, bumbunya tadi udah bawang putih sama daun jeruk, ini kemiri. Jangan lupa tambahkan bumbu penyedap, lalu aduk dengan air sampai merata. Lanjut masukkan tepung beras dan tepung tapioka untuk dijadikan adonan. Kita kembali ke proses perebusan paru. Setelah kurang lebih 15 menit, paru yang sudah matang siap untuk diangkat. Untuk paru berukuran besar seperti ini, waktu memasak tentu lebih lama. Tandanya udah matang gimana Bu? Coba Bu lihat. Iya. Apa itu untuknya itu kan Ini? dikit. Kenapa? Kalau masih mentah kan untuknya banyak. Oh, kalau masih mentah untuknya banyak. Iya. Kalau udah untuknya kecil gini udah matang ya? Untuk ya, Pak, gelembung. Gelembung, Bu. Gelembung. Wih. Apa? Coba Bu, saya yang bantuin Bu.
Ini langsung. Setelah paru berukuran besar matang, tinggal masukkan potongan paru yang berukuran kecil. Potongan kecil memasaknya jauh lebih cepat. Mas ketiban tak gitu. Nah, Ya. Ibu Egem Oh, gemes karena nggak sat-sat gitu kerjanya. Coba kita masukkan yang itu. Oh, ini kita pisahkan. Ini iya, yang ini kan cuma sebentar Iya. nanti. yang kecil-kecil ya. Lanjut dinginkan paru sampai uap panasnya habis. Paru yang telah dingin dimasukkan ke dalam lemari pendingin atau freezer agar keras sehingga mudah dipotong tipis dengan mesin. Sementara untuk paru berukuran kecil tidak dipotong menggunakan mesin melainkan manual. Nah, ini butuh jam terbang yang cukup untuk bisa memotong paru secara tipis. Nah, langsung kita bawa ke tempat pemotongan. Di tahap ini saya harus melihat dengan seksama bagaimana caranya paru bisa setipis ini. Saking sulitnya, waktu 1 tahun pun belum cukup untuk bisa memotong paru secara benar. Ini salah satu syarat untuk biar motongnya bagus, pisaunya harus tajam. Kalau nggak tajam, nggak bisa. Oh ya, agar hasil potongan bagus perlu pisau yang tajam dan tentunya pengalaman yang mumpuni. Ini segini harus jadi 1 lembar ya? kalau saya 2 lembar. Wah, segini. Jadi 2 lembar. Ini coba bayangkan paru segini gimana caranya biar jadi ini 2 lembar ini. 2 lembar. Nah, jadi 2 lembar seperti ini. Coba saya mau ini kalau nggak jadi 2 lembar rugi ya. Meski saya mencoba berkonsentrasi maksimal, sayangnya tidak berhasil. Waduh. Sepertinya gagal ini ya. Ini harusnya lebih tipis lagi terus bisa jadi 2, ini malah kayaknya cuma jadi 1. Agar tidak rusak dan bisa terpakai, hasil pekerjaan saya dilanjutkan para pekerja yang sudah terbiasa. Saya gagal, nyaris gagal diselamatkan. Diselamatkan jadi seperti ini. Tapi ini dibandingkan sama yang ini misalnya, wah jauh. Ini sangat lebar. Jadi untuk bisa membuat potongan seperti ini itu tidak bisa instan. Apalagi saya cuma sehari cuma berapa jam. Hasilnya seperti ini. Lanjut ke tahap berikutnya. Menggoreng paru yang sudah diiris tipis. Untuk proses penggorengan paru ada 2 tahap. Pertama, goreng setengah matang. Selanjutnya, setelah terkumpul banyak, keripik paru digoreng kembali bersama-sama dalam satu wajan sehingga matang bersamaan. Lumuri tepung tadi yang sudah kita buat, terus langsung situ. Terus ini. Terus ini kita siram. Waduh. Begitu seterusnya sampai kurang lebih setengah matang, baru ditiriskan, dan ini adalah proses menggoreng yang pertama. Berikutnya untuk menggoreng yang kedua, bolak-balik sampai benar-benar matang. Proses ini butuh waktu kurang lebih hampir 1 jam sampai benar-benar matang sempurna. Wah, pelan-pelan ini yang udah digoreng, udah matang. Tinggal kita pindah ke ini, mau di sini apa di sini? Di sini aja. Oh, di sini. Mau apa di sini ya? Enggak apa-apa. Ini Mas, bantuin Mas. Bantuin Mas, takut hancur Mas. Gimana cara itu? Bandingnya sambil ditarik. Oh, Diratain ya. oh. Hati-hati ya, karena keripik paru cukup renyah dan gampang patah. Karena itu proses meniriskan minyak sisa menggoreng yang menempel pada keripik harus menggunakan teknik tersendiri. Tidak menggunakan spinner agar tidak hancur. Oke, tiba saatnya mencoba keripik paru setelah seharian bekerja. Rasanya benar-benar renyah dan gurih dengan bumbu yang sangat meresap. Enak. Ini parunya ya kelihatan, tepungnya.
Ini baru matang, masih sedikit anget. Udah kriuk. Rasa parunya kerasa pas, nggak paut, nggak gosong. Terus tepungnya, bumbunya rasanya pas banget, enak, ringan. Mantap ini. Untuk sampai benar-benar kering dari minyak, proses meniriskan biasanya butuh 2 kali ganti kemasan dus dan kertas, serta butuh paling cepat 2 hari. Setelah benar-benar kering dari minyak, selanjutnya tinggal pengemasan. Ini kemasannya ada berapa jenis di sini, Mbak? Ada 2 jenis, yang satu 100 gram, yang satu 250 gram. Oh, berarti ada lagi yang lebih kecil ya dari ini ya. Kecil. Ini 250 gram dijual, acaranya berapa? Acaranya 55. Ini satu ini 50, Iya. 55, 250 gram 55. Agar kualitas rasa terjaga, selain plastik kedap udara juga harus divakum. Jika kondisi kemasan bocor, maka akan terdeteksi dengan kemasan yang mengembang. Pecahan. Tapi hari ini kita sudah selesai bikin keripik paru yang legend sudah dari tahun 1960 sampai sekarang sudah generasi ketiga, dan ini cukup banyak digemari orang yang datang untuk dimakan ataupun untuk oleh-oleh keluarga. Roby Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Klaten, Jawa Tengah.